batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana,
Shalom, semua dalam keadaan yang penuh sukacita, amin. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berkumpul dan saya mengucapkan syukur dan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan apabila sesuai dengan jadwal, maka hari ini adalah hari terakhir di tahun ini saya melayani firman Tuhan di ibadah umum. Jadi semoga apa yang akan disampaikan firman Tuhan dapat menjadi tuntunan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita ternyata 1,5 bulan lagi sudah memasuki tahun yang baru ya Bapak Ibu. Nggak terasa tahun ini berlalu dengan sangat cepat, dengan berbagai hal yang tak terduga, dan semoga firman Tuhan ini juga bisa menjadi pedoman atau pegangan untuk Bapak Ibu memasuki tahun yang baru. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul atau tema menyesal. Ya, menyesal. Dan kita akan baca, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 21. Ayat 28 sampai dengan 31. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak Ibu cukup menyimak dari tempat duduk Bapak Ibu. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 31, demikian bunyi firman Tuhan. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Maksudnya kepada anak yang bungsu dan berkata, "Pergilah dan bekerjalah di kebun anggur hari ini." Lalu dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang 2 anak ini bukan perumpamaan yang susah untuk dimengerti. Enggak butuh pengertian yang mendalam untuk kita bisa mengerti tentang perumpamaan ini. Karena jelas di sini bahwa Tuhan memperhitungkan atau Tuhan sangat peduli terhadap apa yang kita lakukan. Lebih dari apa yang sekedar kita katakan, tetapi tidak kita lakukan. Karena iman itu adalah harus ada perbuatan. Dan kekristenan, sekali lagi saya ingatkan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar kita beribadah setiap hari Minggu, atau kegiatan-kegiatan liturgi dan rohani, tetapi adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, apakah sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Tapi uniknya perumpamaan ini adalah, perumpamaan ini tidak dicatat di Injil-Injil yang lain. Jadi hanya dicatat di Matius. Yohanes, Lukas, Markus tidak mencatat perumpamaan ini. Dan tadi Tuhan Yesus membuka percakapannya dengan pertanyaan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?" Pendapat siapa? Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, maka Tuhan Yesus sedang berbicara kepada imam-imam kepala dan para ketua bangsa Israel, para tua-tua bangsa Israel. Di mana suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, kemudian datang para imam kepala dan tua-tua bangsa Israel, lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dari manakah engkau melakukan hal ini? Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal ini?" Pertanyaan dari para imam-imam. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan membalikan bertanya. "Aku akan bertanya kepadamu, kalau kamu bisa menjawab, aku akan jawab dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini." Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Kemudian para imam-imam ini tidak bisa menjawab. Karena kalau dia menjawab dari surga,
Pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak percaya? Sedangkan kalau mereka menjawab dari manusia, maka ada banyak orang di situ karena banyak orang di situ menganggap Yohanes itu nabi. Sehingga Tuhan Yesus pun, karena kamu tidak menjawab, aku pun tidak menjawab. Tapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan percakapan ini, perumpamaan ini, dan bertanya kepada para imam dan tua-tua bangsa Israel. Jadi sebenarnya perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Sehingga di ayat yang ke-32 dikatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Konteksnya firman Tuhan ini ditujukan kepada lawan bicara dari Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan daripada sekedar apa yang kita ucapkan. Amin. Tapi apa yang kita lakukan keluar dari ruangan ini. Nah, di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa si anak bungsu ketika diperintah oleh sang ayah untuk bekerja ke kebun anggur, dia menolak. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa tradisi pada saat itu melanggar norma apabila seorang anak menolak apa yang menjadi perintah bapaknya. Karena bangsa Israel betul-betul diajar hukum Taurat untuk mereka taat, menghormati orang tua. Tapi kemudian si anak bungsu ini sadar bahwa dia telah mengecewakan bapaknya, bahwa dia telah melakukan apa yang tidak menjadi kehendak, sehingga dia menyesal. Kemudian dia bertobat dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Nah, pertanyaan sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pernahkah Bapak Ibu Saudara menyesal dalam kehidupan ini? Ada sebuah humor, kalau saya tanya pernahkah menyesal, mungkin bingung. Menyesal apa kayak gitu ya. Ada sebuah humor udah cukup lama berkata demikian, kalau kita salah masak nasi jadi bubur, maka kita akan menyesal selama 1 hari. Tapi kalau kita salah makan, kemudian kita sakit, kita akan menyesal selama beberapa hari. Tapi kalau kita salah potong rambut, ada yang pernah salah potong rambut? Kita akan menyesal selama sebulan. Kalau kita salah dalam mengerjakan ujian, sehingga nggak lulus, kita menyesal selama 1 tahun. Tapi kalau kita salah memilih pasangan hidup, ada yang merasa salah memilih pasangan hidup? Nggak ada ya, di sini muka-mukanya saling mencintai pasangannya semua. Amin. Itu menyesalnya seumur hidup, Bapak Ibu. Tapi ada penyesalan yang lebih lama, yaitu salah milih juru selamat. Itu adalah penyesalan yang tiada akhir, selama-lamanya. Nah, suatu hari beberapa waktu yang lalu kita di Komsel untuk mencairkan suasana kita biasanya games gitu ya. Nah, saya berikan satu permainan dan ini ternyata cukup efektif untuk mencairkan suasana, tapi juga membuat semua orang yang hadir bisa sharing, bisa lebih terbuka, dan kita bisa lebih saling mengenal. Itu saya kasih pertanyaan dan mereka semua harus jawab. Jadi pertanyaannya seperti ini. Seandainya kita dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan bertemu dengan kita di masa lalu, entah tahun berapapun, entah keadaan apapun, kira-kira apa yang ingin kita sampaikan kepada kita di masa lalu? Kemudian ada yang bercerita, aku pengen ketemu waktu aku SMA, karena di situ aku melakukan hal-hal yang gak benar. Aku pengen mengingatkan dia waktu SMA. Ada yang bercerita, aku pengen ketemu dia waktu SD, karena Komsel 2040 kan rata-rata sudah kuliah dan bekerja. Aku pengen ketemu dia waktu SD, karena di situ pernah ngebully temen aku, sehingga aku menyesal. Sementara pada saat ini dia menjadi salah satu teman yang terbaik. Ada juga yang bercerita, aku pengen balik ke masa kuliah, karena di situ aku melakukan hal-hal yang
nggak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin semua dari kita pernah menyesal. Entah hal yang besar, yang mengubah kondisi kehidupan kita, ataupun hal-hal yang kecil, seperti salah masak nasi tadi. Ya Bapak Ibu. Mengapa kita bisa menyesal? Jawabannya sangat simpel Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu what next, apa yang terjadi. Makanya dalam menyesal, kita seringkali berkata, tahu gitu. Ya. Tahu gitu. Tahu gitu tadi berangkat pakai jas hujan. Padahal udah tahu mendung, ternyata betul di tengah jalan hujan. Tahu gitu aku nggak kenalan sama orang ini, karena ternyata dia punya maksud yang jahat. Tahu gitu aku nggak bangun relationship sama orang kayak dia. Ternyata dia punya tabiat karakter yang sangat jelek. Tahu gitu aku nggak ambil keputusan ini untuk terjun ke dalam bisnis atau mengambil pekerjaan tertentu. Karena ternyata ini merugikan. Tahu gitu aku nggak taruh uangku di tempat tertentu atau kepada tertentu karena ternyata ini investasi bodong. Tahu gitu. Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu penyesalan orang berkata selalu terjadi di akhir. Sebab kalau di awal namanya adalah pendaftaran. Ada yang tahu? Penyesalan selalu terjadi di akhir. Dan penyesalan terjadi karena keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu. Ada keputusan-keputusan yang besar sehingga menyebabkan kita berada seperti sekarang ini. Itu semua karena keputusan kita di masa lalu. Dan pasti ada hal-hal yang membuat kita menyesal. Nah, kata menyesal diperkenalkan pertama kali di dalam Alkitab, itu di dalam Kejadian 6, yang menggambarkan atau mengungkapkan bahwa Allah menyesal. Saya bacakan kepada saudara, Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Perhatikan, maka menyesallah Tuhan. Kalau tadi kita tahu bahwa kita menyesal karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah pertanyaannya adalah apakah Tuhan nggak tahu apa yang akan terjadi? Kita semua percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, amin. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia bahkan tahu. Di dalam Mazmur 139 dikatakan, sebelum aku lahir, kata Daud, sudah tertulis hari-hariku di dalam kitabmu. Bahkan sebelum ada satupun terjadi. Tuhan sudah tahu. Lalu kok bisa Tuhan menyesal? Kalau Bapak Ibu search di aplikasi Alkitab, maka sangat banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu menyesal di perjanjian lama. Sementara ada satu ayat berkata demikian di dalam Bilangan 23 ayat 19. Berkata demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia bukan anak manusia, dia bukan manusia sehingga dia bisa menyesal. Nah, ketika saya pelajari ini, menyesal berasal dari bahasa Ibrani menggunakan kata nacham di situ. Nah, kata nacham ini artinya cukup luas, Bapak Ibu. Bahkan di Alkitab tercatat 108 kali kata nacham ini ditulis. Dan 41 diantaranya itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi menyesal. Artinya macam-macam sesuai konteksnya. Bisa melunak, bersedih,
menyatakan rasa simpati, menghibur, bertobat, dan lain-lain. Tergantung konteksnya. Nah, Tuhan menyesal bukan karena Tuhan nggak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu bahwa manusia akan berbuat dosa. Tuhan tahu bahwa kita semua di sini akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu itu. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia juga tahu bahwa ciptaannya itu sangat baik. Semua yang diciptakan Tuhan perfect, sempurna. Tuhan menyesal, maksudnya adalah kesedihan Tuhan yang sangat mendalam pada saat apa yang dilakukan manusia oleh kehendak bebas kita. Nah, ini free will. Itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita akan berbuat dosa, tetapi pada saat itu terjadi, sebenarnya Tuhan mengalami kesedihan. Dia Tuhan yang punya perasaan. Oleh sebab itu Dia bisa mengasihi. Dia kasih. Tapi Dia juga bisa sedih. Pada saat melihat anak yang dikasihinya, yaitu kita, dengan kehendak bebas kita, melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendaknya. Karena Tuhan tahu pada saat kita memilih dengan kehendak bebas kita untuk berbuat dosa, Tuhan tahu kemana kita berakhir. Pada saat kita berbuat dosa, kita nggak mikir sampai sejauh itu. Tapi Tuhan bisa melihat sejauh itu. Dan Tuhan tidak mau pada akhirnya kita menyesal pada saat sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ada 4 jenis penyesalan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Ini yang sering kali kita alami, Bapak Ibu. Dan saya bagikan ini untuk supaya kita cek, kita ini kecenderungannya kemana. Di sini ada kolom gitu ya. Di sini adalah berbuat tidak benar, di sini berbuat benar, di sini tidak menyesal, di sini menyesal. Yang pertama, berbuat tidak benar dan menyesal. Ini umum. Kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan, kemudian kita sadar, kita menyesal. Seperti anak yang bungsu tadi. Dia menolak apa yang diperintahkan oleh bapaknya, kemudian dia menyesal. Ini hal yang baik, Bapak Ibu. Kita manusia, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, selalu ada peluang untuk kita berbuat salah. Selalu ada peluang untuk kita mengambil keputusan yang salah. Dan kita mesti mengakui kesalahan kita menyesal, dan kita berbalik. Lalu yang kedua, berbuat benar dan tidak menyesal. Ini juga harus kita miliki mental seperti ini. Kita melakukan firman Tuhan meskipun secara badan nggak enak, meskipun secara daging nggak gampang, kita mengikuti kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang benar, meskipun pada saat kita berbuat benar, orang lain yang berbuat tidak benar lebih untung kelihatannya, jangan pernah kita menyesal. Itu yang baik, itu yang semestinya kita miliki. Tapi ada hal yang nggak baik, yaitu ketika seseorang berbuat tidak benar dan tidak menyesal. Sudah tahu itu hal yang nggak benar, nggak baik, keputusan yang salah, dosa, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyesal. Karena semestinya sebagai anak Tuhan, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, mestinya Tuhan menegur kita. Dan di dalam hati kita, Tuhan berbicara. Dan semestinya kita menyesal. Tapi kemudian mungkin karena kita abaikan suara itu, kita abaikan, sampai satu titik, kita sudah nggak bisa dengar suara Tuhan lagi, dan ketika itu sudah kita lakukan, sudah nggak ada rasa menyesal di dalam hidup kita.
Dan ada yang lebih parah lagi, yaitu kita berbuat benar, tapi ternyata akhirnya kita menyesal. Sudah rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin ikut Tuhan, melakukan banyak hal yang berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kok hidupku gini-gini aja. Sudah setia ikut Tuhan, tapi kok hidupku enggak beruntung. Akhirnya menyesal. Mari kita cek Bapak Ibu, di manakah kecenderungan kita? Yang biru, yang baik. Kalau mungkin ada yang merah, ayo berubah menjadi yang biru. Nah, penyesalan atau hidup di dalam penyesalan itu berbahaya, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita anggap ini hal yang sepele. Kita akan baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-22. Pasal berikutnya, tadi kita baca 21, sekarang kita baca pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Suatu hari Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat dari kaum Farisi, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Kemudian Tuhan menjawab seperti ini di ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pada saat saya membaca ayat yang terakhir, ayat yang ke-40, saya menyadari bahwa ternyata Omnibus Law pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Karena Omnibus Law kan satu hukum di mana di dalamnya terdapat atau mengandung hukum. Seperti Omnibus Law yang baru-baru ini sedang banyak diperbicarakan orang, Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di dalamnya terdapat ratusan undang-undang menjadi satu undang-undang. Sama, dua hukum ini itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saat ini kita beruntung karena kita nggak perlu repot mempelajari ratusan pasal di dalam hukum Taurat. Dan kita cukup itu semua dirangkum menjadi dua hukum. Nah, berbicara soal Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu, saya tidak punya kapasitas untuk memperdebatkan hal itu, apakah itu benar, salah, baik, tidak baik. Tapi saya percaya sebagai warga negara, kita harus mendukung sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu tujuan yang baik yang pemerintah kita ciptakan. Dan saya pribadi, saya rela kehilangan sedikit hak saya untuk kepentingan masyarakat yang luas, untuk kepentingan rakyat di bangsa Indonesia ini. Karena saya percaya mereka bukan orang yang bodoh. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saya percaya bahwa mereka punya tim, punya penasihat dan lain sebagainya untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Indonesia 10-15 tahun ke depan dari sekarang, itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Mulai tahun 2025 sampai 2030-an, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah komposisi penduduk di mana usia produktif
jauh lebih besar daripada usia non-produktif. Dari 3 orang misalkan, 2 orang berada di usia produktif, antara 20 sampai 60 tahun. Artinya itu adalah kesempatan emas, kalau betul-betul dipersiapkan dari sekarang. Sebab masalahnya adalah 5-10 tahun ke depan, ada jutaan, bahkan puluhan juta orang membutuhkan lapangan pekerjaan. Bayangkan kalau puluhan juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak disediakan lapangan pekerjaan. Maka kesempatan emas dari bonus demografi yang akan didapatkan oleh bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang bisa merusak. Kita kembali kepada hukum ini. Ada 3 objek di sini yang menjadi objek kasih kita. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Saya pikir ini enggak susah. Dan kita semestinya sudah clear dengan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu bahkan rela memberikan segala yang terbaik kepada kita. Dan Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya Dia sama. Dan kita nggak ada masalah dalam mengasihi Tuhan. Tetapi ada hukum yang kedua yang nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi, tetapi sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, ini mulai susah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus mengasihi manusia yang karakternya berbeda-beda. Yang pernah menyakiti kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah berbuat jahat kepada kita. Bahkan nggak berbuat jahat pun kadang kita sebel. Dan nggak berhenti sampai di sini, seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia, juga kita perlu mengasihi diri sendiri. Nah, hal ini jarang dibahas, Bapak Ibu. Kita seringkali diajar untuk mengasihi sesama manusia, mengampuni dan lain sebagainya. Tetapi mengasihi diri sendiri, kita jarang belajar. Dan apakah selama ini kita sudah betul dalam mengasihi diri sendiri? Dalam mengasihi sesama manusia, hal yang menjadi susah adalah ketika seseorang bersalah kepada kita, kemudian kita mengampuni. Makanya pengampunan adalah topik yang tidak pernah berhenti atau tidak pernah selesai untuk terus-menerus diperdengarkan. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi sesama manusia? Kebencian kepada seseorang akibat tidak bisa mengampuni kesalahan. Kalau Bapak Ibu masih merasa benci kepada seseorang, harus dibereskan. Karena kita mengenal dalam kekristenan, ini disebut dengan kepahitan. Lalu apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu? Kalau tadi kebencian kepada orang lain karena tidak bisa mengampuni, maka apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi diri sendiri adalah kebencian kepada diri sendiri akibat tidak bisa mengampuni kesalahan yang pernah kita perbuat. Mungkin kita pernah berbuat salah, mungkin kita pernah berbuat tidak benar, dan sampai sekarang kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan ini disebut penyesalan. Selama ini kita enggak terlalu memperhatikan hal ini. Tetapi ini adalah hal yang berbahaya. Nanti kita akan lihat dampak penyesalan terhadap kehidupan seseorang. Karena penyesalan itu bisa membunuh. Pak Rudi pernah menyampaikan di tempat ini bahwa lebih mudah menanggung beban untuk menolak keinginan daging, menolak hawa nafsu, daripada menanggung beban penyesalan. Keinginan, kalau kita nggak penuhi, keinginan itu akan hilang. Tentu ada keinginan yang baru. Tapi penyesalan itu akan selalu ada dan sama. Kita sudah tidak bisa merubah masa lalu.
tapi kita bisa merubah masa depan. Tapi masa lalu kita nggak bisa rubah. Oleh sebab itu beban penyesalan itu begitu berat. Nah kita akan lihat, kita akan belajar dari dua tokoh ini secara cepat. Penyesalan Yudas dan Petrus. Kita buka pasal berikutnya di dalam Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Perhatikan. Tadi, perumpamaan tadi tentang dua anak. Itu Tuhan Yesus berdialog atau berbicara dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang sama yang ditegur Tuhan Yesus dan tidak mau menyesal, dia apa? Merencanakan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Jahat betul orang itu. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi Yudas itu menyesal, Bapak Ibu. Sampai di titik ini dia bertindak benar. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dia tahu dia telah berdosa. Dia tahu dia telah bersalah dan dia menyesal. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita mundur satu ayat sebelum pasal 27, yaitu Matius 26, ayat yang ke-75. Ini adalah kisah Petrus. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Memang gak ditulis kata menyesal, tapi saya percaya bahwa apa yang dialami Petrus adalah bentuk penyesalan. Ingat tadi ya, kata naham bisa artinya kesedihan yang sangat mendalam. Dia menangis dengan sedihnya. Karena dia tahu, dia menyesal telah mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi, Yudas dan Petrus, mereka sama-sama berbuat tidak benar. Yaitu mengkhianati Yesus. Enggak ada yang lebih baik daripada kedua orang ini, dalam hal ini. Kemudian mereka menyesal. Di titik ini, mereka punya sikap yang benar. Karena mereka tahu mereka telah berbuat salah. Dan mereka menyesal. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas tidak mengampuni diri sendiri. Dia ada di dalam penyesalan. Dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia menghukum diri sendiri dengan cara membunuh diri sendiri. Binasa. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, kita pengen, kalau ada orang lain bersalah, kita pengen kita menghukum orang tersebut dengan cara kita nggak mau mengampuni. Akhirnya terjadi kepahitan. Padahal kepahitan itu sebenarnya itu adalah racun untuk diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengampuni, bukan menghukum orang yang bersalah. Nah, sedangkan penyesalan adalah kita menghukum diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita pernah salah dalam sesuatu hal yang besar. Kita pernah salah dalam relationship. Kemudian menghukum diri sendiri bahwa aku nggak layak. Aku bukan orang yang baik. Aku nggak layak untuk punya hubungan yang baik. Mungkin kita pernah salah dalam mengambil keputusan bisnis atau pekerjaan atau sesuatu. Kemudian kita menghukum diri sendiri, menyesal dan kita menghukum diri sendiri, aku orang yang gagal. Aku orang yang gak bisa bisnis.
dan banyak hal. Bentuk penghukuman diri sendiri. Dan Yudas menunjukkan sesuatu yang sangat fatal, yaitu dia menghukum diri sendiri dengan cara gantung diri. Nah, apa yang dilakukan Petrus? Dia mengampuni diri sendiri, dia bertobat. Bahkan di dalam Yohanes 21, pasal yang terakhir, Tuhan Yesus menemui Petrus. Dan Tuhan Yesus bertanya, sama seperti dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan akhirnya Petrus menangis di situ. Tapi dia bertobat. Dia rekonsiliasi dengan diri sendiri. Enggak apa-apa, aku pernah salah, aku pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi saat ini, aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Dari seseorang yang mengkhianati Tuhan Yesus menjadi rasul dengan dampak pelayanan yang begitu besar. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu Yohanes pasal 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pernah berbuat salah. Kita pernah mengambil keputusan yang salah. Bahkan kita pernah berbuat dosa. Tapi mari, kita punya Tuhan yang setia dan adil. Pada saat kita mengambil keputusan untuk bertobat, untuk berbalik, di situ Tuhan membuka tangan kasih-Nya dan memberikan kita pengampunan. Jadi penyesalan diciptakan Allah di manusia sebagai sistem pengingat, alarm Bapak Ibu. Supaya kita enggak terus melangkah di dalam kesalahan. Karena ketika kita salah, maka alarm itu berbunyi sehingga kita enggak lagi melakukan kesalahan yang sama dan kita akhirnya berusaha untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Sama seperti anak bungsu di dalam perumpamaan tadi, meskipun dia salah mengambil keputusan di awal dan dia kemudian menyesal, tapi akhirnya dia mengambil keputusan yang benar, sama seperti Petrus. Semoga firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini dan menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dan kami ingin mengembalikan berkat-berkat-Mu lewat persembahan yang akan kami berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati sehingga kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami hidup dalam keseharian kami dan kami percaya Tuhan Engkau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga,
kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada di dalam kuasa-Mu, baik kehidupan rumah tangga kami, kehidupan usaha pekerjaan kami Tuhan, kehidupan anak-anak kami, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada, ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kebajikan-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.